Selamat siang, Bang Dev. Selamat siang, gimana kabarnya? Sehat semua? Kabar baik, sehat, terima kasih. Bang Dev, saat ini yang kita soroti adalah Ya, korban. Ini cukup banyak, ada 13 ya, orang, ada 9 warga ya. sipil di antaranya. Apa yang menjadi desakan dari Komisi 1 DPR RI? Kalau kita lihat mungkin publik ingin supaya Ya, pihak yang bertanggung jawab ini betul-betul ditindak. Dari Komisi 1 seperti apa? ya. Ya, gini, ini setiap hari, setiap saat kita dapat informasi-informasi baru, baik apakah itu video, apakah itu berita, atau pengakuan dari baik korban ataupun juga mereka yang terlibat di dalam ledakan tersebut ya, dan juga ditambah ada penjelasan resmi dari baik dari Dispenat, ya, Dinas Angkatan Darat ataupun Dinas Penerangan TNI itu sendiri. Nah, tapi ini kan baru potong-potong. Sekarang yang Komisi 1 bisa lakukan, yaitu kita terus mendorong untuk dilakukan investigasi yang lebih detail, bila perlu melibatkan pihak-pihak luar, melakukan audit akan pelaksanaan, audit akan SOP-nya, ya, bisa melihat contoh bagaimana negara-negara tetangga atau negara-negara sahabat melakukan hal serupa. Dan juga ini kan seperti disampaikan bahwa ini bukan ini bukan perkara yang aneh, ini sudah perkara rutin. TNI itu secara rutin menghancurkan amunisi yang sudah akhir. Kenapa? Karena yang sudah tidak bisa dipakai, akhirnya dihancurkan karena masih memiliki ledak dan lain sebagainya. Nah, tapi sekarang menjadi perhatian kenapa? Karena ada belasan korban jiwa, termasuk perwira senior juga kan, satu kolonel yang kira meninggal. Nah, ini kesalahannya itu ada di mana? Kesalahannya itu apakah ada dalam prosesnya kah? Ada kelalaiannya itu di pihak siapa? Nah, ini yang harus didalami dengan hasil investigasi, dan hasil investigasi itu wajibkan untuk disampaikan ke masyarakat agar masyarakat baik masyarakat tempat ataupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan mengetahui persis apa yang terjadi dan tidak ada yang ditutupi, uh, dan jika memang ada yang uh, harus diperbaiki, apakah itu caranya kah, atau apakah itu melibatkan pihak luarnya kah, hal itulah yang Baik. harus dijalankan. Iya. Bang Dev, dari Komisi 1 DPR RI, apakah sudah ada komunikasi dengan Panglima TNI dan juga Kasat saat ini? Ya, kita komunikasi terus dengan pihak terkait, akan tapi kalau secara resmi kan memang kita baru rapat beberapa minggu yang lalu. Nah, tapi kalau penjelasan sih saya terimanya justru dari media, uh, untuk apa ya, komunikasi negatif seperti apa saja. Bang Dev, kejadian seperti ini bukan pertama kalinya ya. Kalau di tahun lalu, di Maret 2024 ini juga sempat terjadi ledakan amunisi bahkan di Ya, Bekasi dekat permukiman warga. Dari Komisi 1 sebetulnya ya. pernah tidak menyoroti secara khusus soal prosedur untuk disposal atau pemusnahan amunisi ini. Seperti apa Bang Dev? Nah, ya kan ini kan beda-beda situasi, beda-beda case ya. Jadi nggak bisa disamaratakan. Tapi ya soal perkara disposal ini kan perkara yang sangat teknis. Ya, perkara sangat teknis dan perkara yang rutin dilakukan oleh setiap matra. Jadi semestinya itu baik pengalaman, pemahaman, dan pengetahuannya itu sudah sangat tinggi. Cuman kan ya sudah terjadi bencana ini yang tidak korban jiwa, justru ini akhirnya menjadi perhatian kita semua. Baik, Bang Dev, artinya ke depannya dari Komisi 1 DPR RI dan juga dari pihak TNI, apakah akan melakukan koordinasi terkait dengan evaluasi agar hal seperti ini tidak terjadi lagi? Ya, koordinasi akan tetap kita lakukan. Akan memang tugas fungsi daripada DPR dan setelah Komisi Kerja Pemerintah adalah untuk eh, membahas program-program kerja atau juga membahas isu-isu ini, dan juga mencari solusi ketika permasalahan seperti yang terjadi di Garut ini. Fungsinya kan ini sudah memakan korban jiwa. Ini yang harus benar-benar didalami, diulas hingga dapat selesaikan.
Bang Dev, kita tahu ya Komisi 1 ini kalau menggelar rapat kan memang seringkali tertutup karena memang bersifat rahasia, terutama bersama dengan TNI. Pernah tidak ada misalnya persoalan anggaran untuk maintenance atau perawatan amunisi, alutsista dan juga persediaan persenjataan begitu? Pernah tidak ada persoalan khususnya anggaran, Bang Dev? Kalau masalah anggaran sih selalu ada aja yang dibahas ya kan. Kenapa ketika kita bicara dengan rapat dengan TNI, ya kita kan membahas bukan hanya spesifik soal amunisi, kita membahas soal kemampuan operasional prajurit TNI, pendidikan prajurit TNI, masalah rumah tinggal, tempat tinggalnya mereka, pendidikan anak-anak mereka, kesejahteraan mereka, uang lauk pauk mereka, kebutuhan dukungan operasional mereka, persenjataan mereka, jalur telekomunikasi, hal itu semua yang kita bahas secara luas. Ya. Nah, tapi ketika muncul masalah ini, sehingga ini menjadi perhatian dan berpotensi untuk dikembangkan oleh berbagai macam pihak. Nah, maka inilah pentingnya transparansi dan kejelasan dari pihak TNI. Siapa yang lalai hal ini sehingga mengakibatkan kejadian sangat fatal, padahal semestinya hal ini adalah hal yang rutin dilakukan setiap saat oleh TNI. Iya, Bang Dev, kalau melihat dari apa yang terjadi kemarin, dari Komisi 1 DPR RI, ini melihat kelalaian ada di mana? Saya belum bisa bilang kelalaian di mana, karena ini investigasi kan belum dilakukan. Jadi ketika investigasi itu sudah dilakukan dan sudah ada laporannya, tentu saya minta agar dilakukan secara terbuka dan melibatkan pihak-pihak luar kalau perlu, agar ketahuan persis ini kendalanya di mana, sehingga kita bisa perbaiki hal itu. Dan bahkan kalau perlu bisa menjadi contoh. Oke, dalam waktu dekat Bang Dev akankah ada pertemuan raker mungkin dengan TNI, Kementerian Pertahanan untuk membahas persoalan ini? Belum ada penjadwalan kan, karena kan dari kemarin hari ini kan masih dalam kondisi hari libur ya. Jadi nanti ketika rapat DPR baru kita bisa putuskan jadwal kapan kita rapat dengan TNI ataupun juga dengan TNI. Oke, baik. Terima kasih Bang Dev Laksono selaku Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI sudah meluangkan waktunya untuk pemirsa Newsline Metro TV.